Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati anugerah-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap pribadi dan kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini agar kami mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah menanti janji Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, setiap orang percaya akan berkata, Tuhan Allah pasti akan menepati janjinya kepada kita. Namun, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menantikan janji Tuhan itu? Kenyataannya, kita sering kurang percaya kalau Tuhan sanggup menggenapi janjinya dan kurang sabar untuk menantikan penggenapan janji tersebut. Bila kita merasa sudah menanti begitu lama dan belum ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, kita seringkali menyerah dan kecewa. Tidak jarang yang kemudian mulai mengandalkan kekuatan sendiri dengan segala daya upaya agar dapat mencapai apa yang kita harapkan. Saudaraku, mari kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Kaleb berusia 40 tahun ketika menerima janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Dan janji Tuhan itu digenapi ketika Kaleb berumur 85 tahun. Penantian selama 40 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat. Namun dalam kurun waktu yang panjang ini, Kaleb tidak pernah sedikit pun meragukan janji Tuhan. Kaleb dengan sabar dan tekun menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Apakah kita sedang dalam posisi menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita? Saudaraku, bila sampai hari ini Tuhan belum juga memberi jawaban, buang jauh-jauh segala keraguan dan kekecewaan dari dalam hati kita. Sabar menanti penggenapan janji Tuhan, bukan hanya sekedar menunggu sesuatu terjadi dalam hidup kita, melainkan tetap bersyukur dan bersukacita dalam masa penantian. Berhentilah untuk melihat sesuatu keadaan dengan kacamata manusia.
Belajarlah untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Mengapa kita begitu terburu-buru, padahal kita mengerti bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tetaplah melekat kepada Tuhan sampai kesabaran itu menjadi buah roh yang matang dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah tergesa-gesa. Saudaraku, tenanglah dan jangan tergesa-gesa. Ketika kita bersabar, kita akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memiliki sikap hati yang benar, sabar dalam menanti penggenapan janji-Mu di dalam kehidupanku. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.